aku Dewi Puspitasari, aku merupakan ibu rumah tangga dengan 2 orang balita. Saat ini aku juga sedang hamil anak ketigaku di usia kandungan 8 bulan. Level aku saat ini adalah senior director, aku juga sedang kualifikasi gold director. Sebelum menjalankan bisnis Oriflame, aku merupakan mantan atlet nasional taekwondo dan aku juga salah satu dari top 15 Miss Indonesia 2014. Aku sebenarnya jadi atlet taekwondo itu kebetulan karena emang aku bukan dari keluarga atlet. Tapi kebetulan kakak aku dan adik aku itu udah duluan ikut taekwondo. Nah, karena saat itu aku nggak punya kegiatan apa-apa, cuma sekolah aja. Jadi waktu kelas 6 SD, orang tua aku mengarahkan aku untuk ikut juga latihan taekwondo. Nah, entah gimana ceritanya, waktu pertama kali aku pertandingan itu aku langsung mendapatkan medali emas. Nah, saat itu aku merasa, oh aku harus serius nih di taekwondo biar terus berprestasi. Untuk saat ini aku masih full time ibu rumah tangga karena emang aku lagi fokus untuk kehamilanku yang sebentar lagi aku melahirkan. Tapi sebenarnya sebelum aku hamil, aku itu ikut suami aku melatih di klub pribadi kami. Jadi kami punya tempat latihan untuk anak-anak usia 4 tahun sampai dengan dewasa yang tempat latihan itu dibangun tahun 2016. Alhamdulillah walaupun baru 4 tahun kita udah banyak mendulang prestasi di daerah. Jadi sebenarnya aku udah banyak ya dapat prestasi di nasional maupun internasional. Nah, salah satunya aku dapat medali emas waktu itu di pertandingan pelajar di Hong Kong tahun 2013. Tapi menurut aku dari semua pertandingan yang pernah aku ikutin, yang paling berkesan adalah saat aku jadi partisipan di World Championship Taekwondo di Puebla, Mexico City tahun 2013. Kenapa berkesan? Karena menurut aku nggak semua atlet bisa ikut pertandingan kejuaraan dunia tersebut, hanya atlet-atlet pilihan saja yang bisa ikut. Bahkan Indonesia hanya mengirim 5 atlet terbaik, salah satunya aku. Itu merupakan pengalaman yang berharga banget sih buat aku. Sebenarnya aku nggak milih taekwondo ya. Aku tuh saat pertama kali aku ikut taekwondo tuh aku nggak ada pemikiran kalau aku bakal jadi atlet. Aku juga nggak ada pilihan untuk ikut cabang olahraga apa gitu. Hanya saja waktu itu kan kebetulan diarahkan oleh orang tua, dan saat aku menjalani proses latihannya kok aku punya progres yang bagus gitu. Jadi prestasiku juga bagus. Nah, saat itulah aku merasa aku cocok nih di taekwondo dan aku mulai mencintai taekwondo. Banyak banget ya Kak untuk pelajaran dari atlet yang bisa diaplikasikan ke kehidupan pribadi. Sejak umur 14 tahun aku udah merantau ke Jakarta. Saat itu aku udah dipanggil untuk pelatihan di Cibubur dan aku juga udah masuk timnas junior waktu itu. Makanya mau nggak mau aku harus ninggalin sekolah aku di Purwokerto. Aku juga harus pindah ke asrama. Nah, saat itulah aku dituntut untuk mandiri. Nah, alhamdulillah sampai sekarang walaupun aku udah punya keluarga, aku udah jadi istri, aku merasa aku adalah wanita yang mandiri. Kalau aku bisa ngerjain apa-apa sendiri ya aku akan kerjain sendiri gitu. Nah, terus jadi atlet itu paling penting adalah semangat juang dan nggak pantang menyerah. Ini pengaruhnya besar banget di kehidupan aku, apalagi di bisnis aku saat ini ya. Nah,
di sama halnya kayak pertandingan deh, kita tuh pilihannya menang atau kalah ya kan, tapi nggak ada atlet yang mau kalah ya kan, harus bisa mempertahankan impiannya. Begitu juga aku juga pengen banget nih aku bisa mencapai impian aku gimana pun susahnya, apalagi di Oriflame ini banyak lah naik turunnya gitu kan, banyak tantangannya, tapi aku harus fight terus gitu. Makanya semangat juang ini yang aku pertahankan sampai sekarang. Sebenarnya selain taekwondo, dulu waktu kelas 6 SD itu mama aku juga ngarahin aku untuk modeling. Lagi-lagi karena kakakku juga modeling gitu. Jadi aku kayak yang ya udah Dewi coba aja gitu. Ya udah aku coba modeling. Dan alhamdulillah juga aku berprestasi juga gitu di daerah. Bahkan aku nasional juga aku sempat bawa piala. Nah, di situ di tahun 2014 aku ngerasa setelah aku resign dari Platnas, aku ngerasa aku pengen coba hal baru dan kebetulan ada ajang pemilihan Miss Indonesia. Nah di situ aku ya aku pengen coba nih gitu, siapa tahu masuk. Ternyata waktu aku audisi di Bandung, alhamdulillah aku masuk ke 34 finalis Miss Indonesia tersebut. Banyak banget ya pengalaman Miss Indonesia yang berkesan, karena seperti slogan Miss Indonesia sendiri, semua mata tertuju padaku gitu. Emang benar, semua mata tertuju padaku, apalagi waktu malam grand final itu kita di panggung yang gede, kita ditonton banyak banget orang gitu ya, di seluruh Indonesia. Itu merupakan pengalaman yang berharga banget untuk aku. Nah, terus di karantina juga kita banyak dikasih pelajaran gitu Kak. Jadi kayak manners, cara duduk, cara makan, cara bicara gitu. Padahal aku basic aku taekwondo, atlet gitu. Untuk makan tuh aku biasanya nggak ada aturan, itu diatur. Itu bener-bener pengalaman baru banget yang aku wow gitu. Oh, ternyata kayak gini orang makan ya gitu. Nggak ada harapan apa-apa tadinya, ya emang nggak ada harapan apa-apa ya, karena aku audisi juga karena aku pengen cari pengalaman aja gitu, pengen coba aja. Tapi setelah aku masuk ke 34 finalis itu, aku ngerasa aku mau coba tampil yang terbaik dari diri aku gitu. Masa sih seorang atlet nggak bisa gitu kan? Aku pengen uji kemampuanku sampai di mana sih aku bisa bertahan gitu. Ternyata aku bisa masuk ke top 15 Miss Indonesia. Beda ya, pasti beda banget lah ikutan pertandingan taekwondo sama Miss Indonesia. Karena kalau misalkan Miss Indonesia itu kita harus dituntut perfect, sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita juga harus senyum. Terus kita tuh lawan kita adalah diri kita sendiri, karena di panggung kita nggak punya lawan siapa-siapa. Kita harus percaya diri gitu. Nah kalau atlet taekwondo kita harus siap secara fisik dan mental, karena kita menghadapi lawan beneran gitu. Dan aku lebih suka yang mana ya? Kalau aku suka dua-duanya, cuman lebih suka taekwondo sih, karena aku ya lebih suka taekwondo. Sejak aku jadi lulusan Miss Indonesia, waktu itu aku udah dapet banyak sekali tawaran untuk pekerjaan yang datang dari beberapa perusahaan. Tapi di tahun selanjutnya, di tahun 2015, aku memutuskan untuk menikah. Dan aku melepaskan semua tawaran tersebut dan memilih sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, sejak jadi ibu rumah tangga, aku merasa aku harus punya sesuatu nih untuk dikerjakan. Harus punya sesuatu untuk bisa mengeksplor diriku sendiri gitu. Walaupun suami sudah mensupport secara finansial, cuman kayaknya aku harus berkembang gitu, karena aku memang dulu punya banyak kegiatan gitu. Jadi kalau udah di rumah terus nggak ngapa-ngapain tuh rasanya aduh bingung ya, nggak ngapa-ngapain. Nah aku
izin sama suami, tapi suami tidak mengizinkan untuk bekerja di luar. Jadi aku memutuskan untuk mencari peluang bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, dari sekian banyak peluang bisnis yang ada, menurut aku Oriflame sangat cocok untuk aku saat itu. Karena selain bisnisnya fleksibel, bisa dikerjakan dari gadget, bisa dikerjakan dari rumah saja, dan Oriflame juga tidak mengganggu waktuku untuk ngurus anak-anak, bahkan waktuku untuk melatih waktu itu. Sejujurnya iya, karena dengan jadi atlet dan jadi Miss Indonesia berarti pertemananku luas dong Kak. Nah itu membantu banget untuk bisa mendapatkan link gitu ya. Dan juga saat aku jadi atlet dan Miss Indonesia, aku sudah terbiasa dengan kompetisi. Juga aku harus berjuang untuk diriku sendiri gitu kan. Nah di bisnis Oriflame juga sama, mengerjakan bisnis itu butuh perjuangan. Mengerjakan bisnis itu juga berkompetisi dengan diri sendiri gitu ya. Aku jadi sudah terbiasa untuk berkompetisi dan berjuang. Jelas berbeda Kak tantangannya, karena kalau misalkan kita jadi atlet, kita berlatih untuk diri sendiri gitu. Kita hebat untuk diri sendiri, kita menang juga untuk diri sendiri gitu kan. Sama halnya dengan Miss Indonesia, kita belajar untuk diri sendiri, kita menampilkan yang terbaik juga untuk kita sendiri gitu. Bedanya kalau di Oriflame, aku punya tim yang butuh aku bimbing, yang butuh aku bantu untuk mereka juga bisa sukses gitu kayak aku. Jadi di Oriflame itu bukan cuma soal aku aja, bukan cuma soal aku yang menang, aku yang hebat, aku yang kuat gitu, tapi aku juga harus bisa menguatkan tim aku juga. Aku harus bisa bikin mereka sukses juga kayak aku. Itu tantangan yang berbeda. Di Oriflame tuh duitnya banyak banget gitu ya, bonusnya banyak banget. Nah, aku sebagai istri, aku sebagai perempuan suka belanja gitu. Ya, aku seneng aja Oriflame tuh kasih aku uang lebih gitu. Walaupun suami udah ngasih, cuman kan kalau kita punya uang lebih gitu ya, bisa buat check out ini enak, mau beli ini enak gitu kan. Nah itu kan kenapa aku menekuni bisnis Oriflame, karena aku tahu Oriflame itu uangnya banyak dan aku bisa menabung dari situ. Jadi sama halnya kayak leader lain bilang, kalau kita mau terus naik level ya kita harus nurut sama upline, kita harus percaya sama upline, karena kan nggak mungkin upline menjerumuskan kita. Upline pasti selalu mengarahkan yang terbaik untuk kita. Sama halnya kayak waktu aku jadi atlet, waktu pertandingan aku juga kalau aku mau juara ya aku harus percaya sama coach aku harus nurut sama dia gitu. Selain itu, kita juga harus percaya diri Kak dalam menjalankan bisnis, dan kita juga harus mau berproses. Kita juga jangan pernah berhenti untuk bercerita tentang peluang bisnis Oriflame ke siapapun itu, karena kita tidak akan pernah tahu orang keberapa nih yang akan jadi core team kita, yang akan jadi split out kita, yang akan mau berproses bareng sama kita di Oriflame. Ya, aku percaya banget Kak, karena itu dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Aku itu mantan atlet, aku tidak punya background bisnis, aku bukan dari sekolah bisnis, keluarga aku juga tidak ada yang berbisnis, tapi buktinya saat ini aku bisa mengerjakan Oriflame dan bisa sukses di Oriflame. Karena aku tahu di Oriflame itu kita tidak berjuang sendiri, kita banyak banget dapat support dari upline, dari komunitas, bahkan dari manajemen Oriflame juga kita disupport gitu. Dan di timku sendiri aku punya banyak banget orang dari berbagai macam latar belakang, dari guru, dokter, mahasiswi, perempuan, laki-laki, semua mengerjakan Oriflame dan semua bisa sukses di Oriflame. Jadi kalau kita bisa sukses di Oriflame, kalian juga pasti bisa.
Banyak banget reward yang aku udah dapetin di Oriflame karena setiap bulan Oriflame pasti kasih aku hadiah gitu ya. Hadiah dimulai hadiah yang kecil-kecil gitu. Terus aku juga udah dapetin banyak cash award. Aku dapetin cash award 7 juta, 10 plus 10. Aku juga waktu itu dapetin Leaders Diver 12 juta. Aku dapetin Share Your Passion 15 juta. Jadi banyak banget yang udah aku dapetin di Oriflame. Jadi untuk impian aku selanjutnya, aku pengen banget nih jadi diamondnya Oriflame. Kenapa? Karena selama aku jadi atlet, aku udah ngerasain enaknya jalan-jalan ke luar negeri. Dan jadi diamond Oriflame artinya aku juga bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis dan rutin. Nah, aku bisa ajak suami aku, anak-anak aku, orang tua aku untuk jalan-jalan ke luar negeri juga. Nah, kalau misalkan jalan-jalannya udah gratis, uangnya, penghasilan aku juga bisa aku tabung untuk biaya pendidikan anak aku. Banyak banget Kak, aku punya banyak banget kesan-kesan positif selama aku menjalankan bisnis Oriflame. Aku juga berpikir ternyata ada ya gitu bisnis yang mudah dikerjakan kayak Oriflame ini yang ngerjainnya tuh sederhana tapi menghasilkan banyak gitu. Dan yang paling aku sukain adalah di Oriflame ini aku bisa aktualisasi diri dan juga lingkunganku tuh positif banget. Kita saling support, kita saling menyemangati satu sama lain. Bahkan di kondisi pandemi seperti ini, kita juga tidak berhenti untuk menyemangati satu sama lain. Produk favorit aku adalah NutriShake Strawberry. Aku suka banget nih sama NutriShake karena aku dan suami kan backgroundnya atlet, jadi kami sangat mempedulikan tentang kesehatan dan aku ketemu banget nih produk yang cocok untuk kita sekeluarga. Selain rasanya enak, dia juga nutrisinya lengkap dan anak-anak aku juga suka loh